kan kita ingin ngangkat beban tadi berapa meter per menit? 8 meter. 1 meter per menit ya kecepatannya. Nah, Iya. berarti kan tromolnya harus narik berapa tadi? 4 meter. 4 meter per menit ya kan? Ya, paham nggak usah? 4 meter per menit. Oke. Berapa putaran sih supaya kecepatannya itu 4 meter per menit? Alurnya seperti itu. Iya. Halo? Paham nggak? Iya. Ya, Makanya di sini kita akan ngitung, oh putaran motor saya itu bagi berapa sih, supaya berapa kali putaran per menit supaya saya mendapatkan 4 meter per menit. Kan seperti itu. Paham nggak di sini? tromol itu yang Tromol gulungan itu itu. tempat gulungnya sling. Berarti yang gulungan itu. Ya, yang gulungnya tali. Iya, Pak. Oke ya. Clear ya sampai sini? Clear, Pak. Nah, ya tinggal dimasukkan aja. Tadi C-nya kan sudah ketemu. 4 meter per menit. RPM itu apa sih, Bu? Artinya? Radian per menit. Jadi satuannya tetap gunakan menit kalau di sini. Nggak perlu kalian rubah menjadi sekon. Oke? Oke ya, clear ya? Ya, Pak. Nah, yang menjadi constraint di sini adalah D. Apa itu D? Diameter. Diameter. Berapa diameter tromolnya? Ini yang jadi pertanyaan. Diameter tromol itu umumnya berkelipatan 50 mili atau 5 senti ya. Dan kalau kita flashback, mana ini? Kalau kita flashback ke yang tadi, nah, ada aturan ini juga yang perlu kalian perhatikan ya. Apa aturannya? Ada peraturan apakah di sini yang terlihat? Minimal diameter tromol. Minimal adalah 18 kali diameter kali baja kalian. Oh, yang 12 tadi. Berapa? 12,6 12,6. mili. Iya. Itu dikalikan 18. Kamu berapa diametermu? 226,8. 226,8. Padahal tadi berapa? 5. Kalian ke atas. Bagaimana? Bapak, Putus, Pak. putus, Pak. Kali 18. Betul ya? Diameter tromol adalah diameter baru kali 18 kan ya? Iya. Ketemu 22. 6,8. 226. Di sini ada batasan bahwasanya umumnya diameter tromol itu adalah kelipatan 50 mili. Maka ini harus naik menjadi 250. kepotong. Lah inilah diameter tromol yang kalian gunakan. Pak, saya asumsi saya mau pakai diameter tromol 30 40, silakan. Itu kan kebijakan kalian.
Cuma minimalnya kan sekian gitu loh. Oke ya. Iya, Pak. Oke. Terus ada ini lagi, tinggi flensa atau flensa? Tidak tahu. Ini tuh trombel tuh ini ya. Tempat gulungnya selingan di sini ya. Kelihatan? Kelihatan Terlihat, enggak? Pak. Lah, flensa itu penutupnya ini loh. Di pinggir-pinggirnya kan dia harus tertutup kan? Supaya apa? Supaya tidak keluar wirumnya. Ya, betul nggak? Ya, Nah, tingginya minimal 2,5 kali diameter tali baja dan atau 6,25 mili dari diukur dari lilitan kawat baja terluar. Artinya ketika ini nanti penuh, ya kan mentok berapa lah, itu harus ditambahi 2,5 kali dan atau 62,5. Artinya apa? Ketika 2,5 mili ini lebih kecil dari 6,25, maka kalian pakai 6,25. Paham? Ya, Pak. Ketika 2,5 kali ini lebih kecil dari 6,25, maka yang kalian gunakan adalah 6,25. Dari lilitan terakhir loh ya, bukan dari bawahnya sini loh ya. Tapi dari lilitan terakhir. Semua ini kita gulung, akhirnya ketemu lilitannya segini contohnya. Lilitannya sampai segini ya. Maka jarak ini kuning, kelihatan ungu. Jarak dari sini ya, itu minimal adalah 2,5 kali dan atau 6,25. Artinya ketika 2,5 kalinya lebih kecil dari 6,25, kita pakai 6,25. Tapi ketika 2,5-nya lebih besar dari 6,25, contoh kita ketemu tromolnya 50 mili, wire-nya berapa ya? 40 contoh, kebanyakan 40. 30 lah ya. Maka 2,5-nya kan 75. Maka minimal yang kalian gunakan adalah 75, bukan 62,5 lagi. Jadi dari kedua ini mana yang terbesar yang kita ambil? Kalau lebih besar dari 6,25 kita pakai 6,25, tapi kalau lebih besar 2,5 kali kita pakai 2,5 kali. Clear ya? Izin bertanya, Pak Mades. Flensa itu apa? Maksudnya terbuat dari apa? Untuk nutup itu. Jadi kalau kalian pernah beli mainan atau pernah beli gulung layangan ya kan? Mohon maaf, bagaimana, Pak? Putus-putus. Kita tunjukkan ini aja dulu enggak. Stop share. Flensa kalau kalian lihat, terlihat nggak?
Terlihat, Nah, Lihat, Pak. ini kan drum. Ini motor. Ini drum lagi. Nah, kalau sistem seperti ini dia adalah saya sampaikan tadi motornya satu, tapi penariknya dia dua kanan kiri. Paham ya? Gambar nyatanya seperti ini. Mammoet is proud to introduce the new generation of PTC super heavy lift cranes. 15 years of Nah, kalian tahu yang merah ini? Ada garisnya putih nih. iya Pak. Nah, ini tuh flensa. Artinya dia itu nutupi supaya ininya tidak keluar. Selingnya tidak keluar. Jadi flensa ini harus lebih besar dari tumpukan di sini supaya tidak keluar. Nah, tinggi dari flensa ini yang diatur. Untuk materialnya apa biasanya disesuaikan dengan material tromolnya. Begitu Mbak Putri. Baik Pak, terima kasih. Nah, artinya daya yang digunakan di sini, daya yang digunakan untuk memutar ini dengan daya diputar ini kan beda kan ya? Paham nggak maksud saya? Daya yang digunakan untuk memutar tromol ya PT tadi, tapi kalau daya yang digunakan oleh motor ya PM di sini. Dan di dalam sini ada gearbox. Ini baru hooknya loh ya. Hooknya aja sebesar ini ya. Dia dapat mengangkut 3.200 ton. Ik ben hieruit aangekomen. We zijn uitgenodigd uit de land naar de jongen van mijn eigen team. Om denk ik wel kunnen zien. Ja, het duurt. Over gedaan. Die mensen. PT deployed years and 60 officers. Oke, paham ya Pak ya? Kita kembali ke ini aja ya, yang mana? Nah, oke ya sampai sini ya. Ini diameter tromol. Nah, tadi kan nilainya silakan mau bebas. Yang penting dia harus minimal. Yang perlu kalian masukkan adalah kalian ngitung dulu minimalnya berapa. Terus kalian asumsikan kalian menggunakan tromol dengan diameter berapa. Seperti itu nanti ya. Jadi tinggal dimasukkan aja satuannya dalam meter. Oke ya. Karena ini meter per menit, ini meter, maka meter-meter hilang kan jadi tinggal per menit sama atau putaran per menit. Paham ya? P-nya 3,14 apa? Yap, 3,14. Iya, Berapa? PP 180 derajat. Bukan. Ini kan sebenarnya gini. Ini kan kita ngitung radian itu kan putaran. Satu putaran itu sama dengan apa sih? Kan keliling. Keliling itu apa? Pi kali D. Ini kan satuannya meter per menit. Ini kan sama dengan meter per satu putaran kan ya? Karena PD kan. Nah, ini coret-coret, maka ini jadi tinggal putaran per menit atau RPM, ya. Oke ya. Ya, Pak. Oke. Ya, kalau udah ketemu ini selesai. Ini tinggal bandingkan aja, artinya putarannya tromol berapa, putarannya motor itu berapa. Contoh kalau di sini tromolnya itu putarannya hanya 20 RPM, putaran per menit, ya kan? Sedangkan di motor ini 1500, apa yang kalian lakukan? Beli yang Baru.
rasio gearnya 1:75. Satu. 75. Nah, artinya gear rasio yang kalian gunakan atau gearbox-nya itu 1:75. Artinya motor itu muter 75 kali, tapi di tromol itu hanya berputar 1 kali. Seperti itu. RPM motor ini dari mana? Nanti diketahui di soal kalau ini. RPM masih diketahui. Tapi umumnya RPM motor itu di sekitar 500 sampai 1500. Case tertentu mungkin ada lebih kecil, ada lebih tinggi juga ada. Cuma range-nya rata-rata segini. Nanti diketahui kalau RPM motor. Selesai. Artinya nanti kalau ini apa yang kalian jelaskan, maksudnya kalau suruh mencari rasio gear, artinya kalian tahu, oh, saya harus membeli gearbox dengan rasio gear 1:75. Artinya supaya untuk mengurangi kecepatan tromol dari kecepatan motor sampai 75 kali lebih lambat kan gitu. Paham ya? Halo? Maaf Bapak, boleh diulang? Ini. Jadi kan kita tadi ketika kita hitung tadi ketemu 20 meter per RPM-nya ketemu 20 RPM ya. Artinya untuk mengangkat 4 meter per menit tadi kita butuh 20 putaran. Untuk mencapai kecepatan yang kita inginkan tadi loh, 4 meter per menit, kita dapatkan hasil RPM tromolnya adalah 20 putaran per menit. Sedangkan RPM motor kan sudah ada. Kalau kalian beli motor itu kan ada labelnya tuh. Dia berapa watt, RPM-nya berapa phase, berapa output ampernya dan lain sebagainya itu kan ada di tabelnya. Ya kan? Nah, itu umumnya di angka 500 sampai 1500 RPM-nya. Yang kita ambil adalah putarannya karena ketika kita nyala kan dia putarannya berapa sih? Nah, kan gitu. Biasanya kan 1500. Nah, ketika kalian punya motor 1500 dan tromol yang kalian ingin putar itu hanya 20 putaran per menit, apa yang kalian lakukan? Kalian kan harus membeli alat untuk mereduksi kecepatan motor. Nah, alat untuk mereduksi putaran motor ini adalah gearbox. Nah, gearbox itu memiliki gear rasio. Artinya apa gear rasio? Jadi, kecepatannya ingin kita naikkan berapa atau kita ingin turunkan berapa. Pak, saya ingin lebih cepat, ya bisa saja. Lebih cepat artinya apa? Kalian balik aja, tinggal poros masukannya digantikan dengan poros keluarannya. Artinya bisa jadi kalian bisa menciptakan kecepatan 75 kali dari 1500. Ya bisa. Outputnya kalian gunakan di 1500. Tapi apa yang terjadi? Semakin cepat putarannya akan semakin rusak ya. Makanya kita tentukan dulu putaran tromol yang kita inginkan berapa, motor yang kita beli itu speknya, wattnya cukup, RPM-nya cukup. Nah, maka baru kita beli gear rasionya. Urutannya seperti itu. Jadi tadi saya sampaikan dari awal lagi, dari awal kalian akan menentukan, oh brand saya mau ngangkat berapa ton. Dari ngangkat berapa ton tadi, kita punya berapa sih seling yang kita gunakan. Dari seling yang kita gunakan tadi, kita bisa menentukan kecepatan putar, kecepatan angkatnya, dan juga kita tentukan butuh daya berapa. Untuk daya kita hubungkan dengan daya motor. Artinya kita butuh daya motor berapa HP, dan untuk putarannya kita hubungkan dengan RPM motor. Salah satu cara mengurangi kecepatan motor adalah dengan gearbox. Dari gearbox tersebut kita bisa lihat rasio berapa sih kita butuhkan supaya terjadi pengurangan kecepatan dari RPM motor. Seperti itu. Seperti itu Mbak. Mas, ada pertanyaan?
Halo? Monitor. Jelas Pak? Suaranya sedikit putus. Ya, semoga ini saya rekam nanti bisa didengarkan juga sih nanti ya. Saya bantu share linknya ya. Oh ya Pak, tanya tentang itu Pak, yang perhitungan keren yang tugas 16 itu ya ngitung ini Pak. Kalau tugas 16 itu nggak sampai sini, kalian cukup hitung sampai itu aja Mas. Oh tapi kemarin saya suruh itu ya. Sampai mana? Itu berarti yang oh, enggak, kalau ini cukup kalian pakai yang sebelum UTS saja cukup. Halo? Ya Pak. Halo? Kalau ini kalian cukup menggunakan sebelum UTS kemarin saja. Yang kalian intinya kalian menentukan kerennya sendiri, kalian mendapatkan tabel chart dari pengangkatan dari keren tersebut, lokasinya seperti apa, angka ketinggian berapa, itu kalian coba simulasikan sendiri. Nanti dihitung apakah keren tersebut mampu atau tidak sesuai dengan spek yang kalian inginkan. Kasarnya seperti ini. Oh, saya ingin, jadi nanti studi kasusnya adalah kalian punya masalah ingin ngangkat beban sekian. Panjangnya butuh sekian, radiusnya sekian, itu kalian tentukan. Setelah itu kalian nyari beberapa crane. Oh, ada crane ini sekian, oh ada crane ini sekian, oh ada crane ini sekian. Nah, kalian coba hitung. Oh, dengan crane satu ini tidak bisa, crane ini bisa, crane ini bisa juga, tapi dari speknya kan tidak, kalian bisa membandingkan, artinya oh pakai crane ini jauh lebih gampang karena dia lebih kecil, atau mungkin karena dia tidak mahal karena mendekati yang kita inginkan. Jangan sampai kita mau ngangkat 5 ton tapi kita sewa crane-nya 3.200 ton yang tadi, ya kuatnya ya kuat tapi kan tidak efektif, seperti itu. Seperti itu Mas Ardika. Halo? Iya Pak. Jelas nggak tadi? Putus? Berarti kita nyari video pengangkatan keren, terus kita lihat, terus kita asumsikan sendiri gitu Pak. Kalian asumsikan sendiri, kalian punya beban itu berapa yang kalian ingin angkat, jaraknya berapa yang ingin diangkat. Nah dari situ, setelah itu kalian baru nyari jenis-jenis crane. Jenis-jenis crane ini kalian lengkapi dengan load chart. Yang seperti kemarin sebelum UTS itu loh. Oh, radius sekian saya pakai boom sekian, dia hanya mampu angkat sekian. Terus kalian hitung faktor safety-nya 1 apa enggak 1. Ya kan? Oh, ini enggak bisa. Kita ganti crane kedua. Oh, ini bisa. Ganti crane ketiga. Oh, ini bisa. Dari beberapa crane itu kalian coba bandingkan. Oh, crane satu enggak bisa, 2, 3 bisa. Dari 2, 3 itu kalian pilih yang mana? Alasannya kenapa? Ini ada perwakilan kelas C enggak? Ada ya? Mbak Pragita ada ya? Iya, Bapak. Paling enggak kan ada perwakilan kelasnya. Siapa kelasnya? Ya, kelasnya siapa perwakilannya? Mbak Dena. Mohon maaf, Bapak. Ada saya, Bapak. Siapa Mbak? Halo? Halo?
Laporan kita ya. Siap. Nanti linknya dari materi ini akan saya share, silakan nanti disimak. Pertanyaan dulu. Kemungkinan UAS nanti sampai menghitung ini tadi ya. Kalau Oke, dapat Pak. bisa ditanyakan di grup WA kalau begitu ya. Nanti Oh. Halo, ya. Berarti tadi yang C tadi kan masih per menit kan, Pak? Terus kan yang daya tadi per second, berarti diubah dulu ya, Pak? Nah, yang ingin saya katakan, kalian pastikan setiap kali menulis dan sebagainya, lengkapi semua dengan satuan. Baik, Pak. Meskipun tadi P sama dengan Z kali tahu P, itu nanti sama dengan Z itu kalian kasih, oh Z-nya ini satuannya kilo. Oh, tahu P-nya saya menggunakan 140 kg per milimeter persegi atau kayak 14.000 nolnya tambah 2. Wah, berarti 14.000 kilogram per sentimeter persegi, terserah kalian. Tapi per apa ya, per unit yang kalian masukkan harus ada satuannya, kecuali yang tidak ada ya, kayak of efisiensi, faktor keselamatan, itu kan memang tidak ada. Jumlah wire itu kan tidak ada satuannya lagi. NP juga tidak ada satuannya ya. Supaya apa, nanti dari situ kalian akan melihat, oh Z kali tau P itu artinya kilogram kuadrat per milimeter kuadrat. Nanti benar nggak sih tak bagi di bawah itu dibagi dengan hal yang sama? Oh, apakah hasilnya memang nanti adalah kilogram per meter persegi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang perlu kalian pastikan ya. Kenapa? Karena satuannya beda, yang kalian masukkan pasti hasilnya jauh sekali. Ya. Kalau nggak ketemu minus, hasilnya nggak wajar. Kalau pengen ngecek kelogisan jawaban, itu adalah artinya kita punya beban berapa sih? Keuntungan mekanik kita berapa sih? Tidak akan jauh dari sana ya. Oke ya. Ada yang lain? Kalau sudah bisa kita akhiri, saya stop recordnya. Besok pagi saya. Halo, iya Pak. Yang DWR tadi itu kepanjangannya apa ya Pak? Yang 12,6 mm Pak? Yang mana Mbak? Yang itu buat ngitung diameter kan sama dengan DWR dikali 18. Itu diameter by rope. Tadi kan kita milih, kan tadi kita nentukan dulu Mbak, dari P tadi kita ngitung P, ketemu kan siapa tadi, Mas Ardika tadi kan ketemu 5.900, ya kan? Dan ya, menggunakan tau P 140 kan tadi Mas Ardika. Ya. Halo Mbak Zidni. Iya Pak. Iya Pak. Oh, Oke. ya. Sampai situ oke ya? Ya oke Pak. Oke, sampai situ. Maka kan akhirnya kan diputuskan bahwasanya kita menggunakan diameter wire rope-nya di WR tadi kan ya, diameter wire rope-nya yang kita gunakan adalah 12,6. Itu kan yang kita desain. Lah dari diameter wire rope 12,6 itu kita kan harus mengikuti persyaratan minimal 18 kali. Dari 18 kali tersebut kita ketemu tadi 226, maka kita naikkan ke atas menjadi 250. Itu minimal ya. Itu Mbak Zidni. Paham Mbak Zidni? Ya Bapak paham. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kalau banyak paham gini saya ikut senang ya. Oke, cukup? Saya stop dulu ya rekornya ya.